Ya, hari ini kita bicarakan dulu tentang materi. Sila dibuka dulu apa, Diva? Slide ke berapa tuh? 25 atau berapa? Terus sampai diskusi. Ya. Nah, ini kita bicarakan materi kita terakhir yang merupakan keterampilan dalam bahasa itu, keterampilan bahasa lisan itu jenisnya itu berbicara, pidato, dan diskusi. Itu ujung-ujung dari pertemuan mata kuliah bahasa Indonesia supaya memiliki keterampilan dalam berbicara, berpidato, maupun berdiskusi. Nah, diskusi pada prinsipnya itu adalah tukar pikiran. Ya, diskusi itu intinya itu tukar pikiran. Tukar pikiran yang berhubungan dengan adanya persoalan atau masalah, lalu gunanya untuk menyamakan pemahaman supaya mendapat kesepakatan. Halo? Ya, Pak. Diskusi ini terminologi yang dipakai dalam kalangan terpelajar. Halo? Diskusi ini merupakan terminologi di kalangan terpelajar. Lalu nanti Anda bertanya, kalau ada diskusi tidak dalam kalangan terpelajar, apa namanya, Pak? Nah, itu yang namanya musyawarah. Halo? Terdengar, Pak. Ya, karena itu musyawarah bukan kalangan terpelajar, maka kita tidak membicarakannya. Ini membicarakan yang di kalangan terpelajar, yaitu diskusi. Nah, diskusi, saya katakan tadi prinsipnya itu tukar pikiran, ya, terhadap masalah untuk mendapatkan kesepakatan, untuk mendapatkan pemahaman. Yang diharapkan tentu memberikan efek positif, ya. Nah, itu pengertian diskusi. Lanjutkan lagi, berdiskusi tentu ada syaratnya. Syarat diskusi tentu ada masalahnya. Masalah itu berada pada topik. Mau membicarakan apa? Lalu tadi saya belum memanggil nama Samuel kali tadi. Nampak ini fotonya nampak, tapi halo Samuel, tadi Anda terpanggil tidak tadi? Sudah, halo, Pak. Sudah? Terpanggil, Pak. Iya, hadir, Pak. Oh, saya nggak ingat. Saya memanggil nama Anda, tapi kok saya lihat wajah Anda ada. Gitu. Oke, jadi cara diskusi itu harus ada masalah, ya. Kalau tidak ada masalah, ngapain didiskusikan? Itu ngawur-ngawur aja tuh. Itu pasti ngomong-ngomong ngalur ngidul itu bahasa Jawanya tuh. Ya. Kemudian kalau namanya diskusi itu harus ada namanya pemimpinnya, harus ada amirnya. Harus ada yang mengendalikan. Itu baru diskusi. Kalau tidak ada yang mengendalikan, nah itu namanya bukan diskusi. Itu ngomong-ngomong di kafe, sana bikin ngomong, sini bikin ngomong. Nah itu model itu kalau tidak ada pemimpinnya. Dalam aturan jika ada beberapa orang berkumpul itu harus diangkat salah seorang jadi pemimpinnya. Itu yang bagus kalau ada perkumpulan. Kalau Anda pergi misalnya mau ke camping gitu ada 10 orang, angkat satu orang jadi pemimpin. Harus seperti itu. Jangan Anda pergi jalan tidak ada pemimpinnya. Itu kebiasaan yang baik. Dan harus Anda tahu kalau ada pemimpin berarti harus diikuti kalau pemimpinnya betul. Kalau tidak pemimpinnya betul harus diingatkan. Begitu mekanismenya. Kemudian anggota diskusi diharapkan tuh anggota diskusi itu memiliki kemampuan dalam hal ilmu dan wawasan sehingga diskusinya hidup. Sehingga diskusinya itu berkualitas.
Jangan menyuruh orang untuk berdiskusi tidak memiliki kemampuan. Nah itu ngaco saja. Paling nanti jawabnya iya, tidak, begitu aja itu modalnya. Harus memiliki pengetahuan supaya ada informasi yang diberikannya kepada orang lain. Itu yang baik. Maka kalau Anda mahasiswa sebelum diskusi harus banyak membaca dulu. Membaca itu saya katakan syarat kapanpun dimanapun biasakan selalu membaca. Dengan membaca Anda banyak tahu. Lalu dengan banyak berjalan Anda punya pengalaman. Itu menjadikan faktor kesuksesan. Jadi syarat diskusi tadi harus ada masalahnya, lalu ada pemimpinnya, lalu anggotanya diharapkan memiliki wawasan atau pengetahuan sehingga diskusinya hidup. Kemudian di akhir diskusi tentang suatu masalah itu diharapkan ada kesepakatan membuat simpulan dari apa yang dibicarakan. Itu diskusi. Lanjutkan lagi, setelah diskusi tentu ada masalah yang apa yang perlu didiskusikan. Ya, apa yang perlu didiskusikan? Itu dipilih seperti mencari topik juga. Topik apa yang menarik? Apa yang aktual? Apa yang tren? Apa yang memiliki manfaat? Nah, itu harus dipikirkan dulu untuk memilih topik diskusi. Sama dengan topik membuat KTTA. Pilih dulu topiknya, mana yang menarik, mana yang mempunyai manfaat, mana yang tren, yang spesifik, tidak terlalu luas, tidak terlalu besar sehingga memungkinkan untuk dibicarakan. Ya, itu syarat dari memilih topik. Lanjutkan lagi, nanti kita sampai ke jenis-jenis topik, jenis-jenis diskusi. Ini kemanfaatnya dulu. Manfaatnya tolong bagus itu disusun dulu. Setelah tidak itu naikkan dapatnya, itu nggak bagus itu ya. 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 Mungkin nomor 3 lagi kita ngacak ya. Oke, bawahnya 4 ya Mbak. Ya. Orang yang biasa atau orang yang suka atau orang gemar berdiskusi itu manfaatnya luar biasa nanti. Dia sudah terlatih berdiskusi, nanti kalau di masyarakat, di tempat kerja sudah terbiasa tidak egois karena suka berdiskusi. Ya, ini penting sekali nih supaya orang bisa ketahuan loh. Orang yang tidak pernah diskusi itu emosinya muncul kalau terjadi perbedaan. Tapi kalau orang udah terbiasa diskusi, hal yang lumrah saja kalau ada perbedaan. Saling memperkuat dalilnya, referensinya itu yang benar. Orang berdiskusi, bukan emosi. Ya, dalam kenyataannya kan orang, Anda bisa melihat sendiri siapa yang berdiskusi tidak menggunakan common sense, akal sehat, emosi, nah itu ciri-cirinya orang yang jarang berdiskusi, jarang bertukar pikiran. Maka tidak bisa memaklumi perbedaan. Bagi Anda harus mulai tetap berlatih bagaimana berdiskusi yang baik. Tentu di samping diskusi tadi itu syaratnya itu paling tidak Anda berbicara nadanya jangan terlalu tinggi atau Anda memilih kata ya pilihlah kata yang memiliki nilai sopan, santun, itu harus diperhatikan seperti yang sudah kita bicarakan. Berbicara itu harus santun. Jangan berbicara tidak mengenal kaidah kesantunan. Karena itu memperlihatkan kepribadian seseorang. Dari bahasa bisa diketahui kepribadiannya. Maka Anda pelajari supaya memiliki pengetahuan tentang itu, lalu nanti Anda praktikkan dalam kehidupan, Anda akan diperhatikan orang, Anda punya nilai. Ya, jangan sama seperti orang awam. Jadi diusahakan karena diskusi itu besar sekali manfaatnya. Dengan diskusi ada masalah dapat diselesaikan dengan baik. Jika ada masalah, biasakan berdiskusi. Cari
teman berdiskusi tentu yang sedikit memiliki pengetahuan, jangan yang tidak memiliki pengetahuan, nggak nyambung-nyambung. Atau tidak ada solusinya. Jadi carilah yang kira-kira dia lebih tahu. Nah, itu Anda berdiskusi, itu bagus sekali. Itu Anda dapat wawasan, pengetahuan. Setiap diskusi diharapkan Anda memperoleh manfaat. Jangan dari diskusi tidak ada manfaatnya. Itu berarti salah diskusinya. Ya, setelah diskusi tentu manfaatnya itu selalu ada kesepakatan tentang sesuatu yang menjadi masalah. Kalaupun ada kekurangan atau tidak semuanya gagasan Anda diterima saat itu, maklumi saja. Orang lain juga akan menilai. Si Anda sebenarnya kemarin begini-begini. Nah, nggak apa-apa meskipun saat itu tidak diterima gagasan Anda. Ya, pada saat itu. Tapi nanti waktu lain orang akan mengingat gagasan Anda ternyata ide Anda itu dulu bagus, kenapa tidak diambil gitu. Tapi juga Anda tidak perlu harus memaksa. Itu namanya berdiskusi. Maka berdiskusi itu melatih seseorang menjadi dewasa. Halo? Dengar, Pak. Ya. Saya katakan semua orang pasti tua, tapi tidak semua orang jadi dewasa. Maka latihanlah supaya menjadi dewasa. Orang yang dewasa memiliki nilai. Nilai tambah atau added value yang ada pada diri Anda itu tidak bisa tidak, pasti kelihatan. Kalau ibaratnya itu emas atau berlian, disimpan dimanapun dia tetap berlian. Ya, jadi harus yakin seperti itu. Anda jangan takut atau Anda jangan bingung. Ya, itu dari manfaat-manfaatnya. Yang lainnya ini masalah gagasan dari pemikiran bersama, ini tidak. Diusahakan kalau berdiskusi, etikanya itu berbicaranya gantian, ya. Jangan berdiskusi semuanya ngomong. Itu berarti peran pemimpinnya tidak ada. Kalau diskusi harus ada mekanismenya supaya terbiasa kita dengan etika berbicara. Kalau ilmu komunikasi itu diatur. Kapan bicara, kapan menyangkal, dan lain-lain. Ya, jadi diskusi pun diusahakan mengikuti aturan supaya orang lain diberi kesempatan berbicara dan menyampaikan gagasannya atau pemikirannya. Jangan dimonopoli. Jadi sebenarnya orang harus berkomunikasi dengan orang lain itu banyak sekali manfaatnya. Karena manusia kita itu bukan manusia individual, tapi manusia sosial. Jadi tetap berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain. Tinggal mekanismenya diatur bagaimana supaya baik. Ya, itu dari manfaatnya. Selanjutnya, kalau masalah selanjutnya, Ediba, kalau tempat itu hal yang biasa saja. Kalau tempat itu hal yang lumrah saja, kita lewatkan saja di mana salah tempat tidak masalah. Lalu jenisnya, nah ini yang fokus kita, diskusi itu ada jenisnya. Diskusi itu ada jenis diskusi kelompok, ada diskusi panel, ada simposium, ada seminar, ada lokakarya, konferensi, kongres, rapat kerja, kolokium, dan sarasehan. Ke-10 ini ada yang tidak dipahami? Halo? Izin Pak, Ya, sedang, izin bertanya untuk nomor dulu. Saya nomor 10. Ya, pena ya, sila. Izin bertanya untuk yang simposium, Pak. Simposium. Ada yang lagi? Yang lain? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, sila. Nomor urut 14 Muhammad Nur Fitrian. Saya tidak begitu paham bagian kolokium, Pak.
tadi simposium, sekarang kolokium. Oke, satu-satu ya. Kalau kolokium itu adalah seminar tentang proposal. Kolokium itu adalah seminar tentang proposal, artinya pengujian tentang proposal atau usulan Anda itu diuji kesahihannya, artinya kebaikannya, kevaliditannya, kebenarannya itu diuji oleh pembimbingnya. Kalau di perguruan tinggi S1, S2, S3 itu diuji oleh beberapa dosen. Tapi kalau Anda di STAN KTTA itu hanya bimbingan saja. Tidak sampai ke pengujian usulan Anda atau kolokium itu. Halo? Baik, Pak. Apa dipahami untuk kolokium? Jadi Bisa, Pak. usulan untuk KTTA Anda itu diuji dulu gitu. Kalau di perguruan tinggi S1, S2 dan 3. Membuat tesis, disertasi, skripsi itu ada proposalnya. Proposalnya itu diuji, namanya ujian itu kolokium. Ya, dapat dipahami. Bagus. Lalu simposium. Simposium ini adalah sama dengan seminar, tapi simposium ini dihadiri oleh atau dilakukan oleh beberapa pembicara dari antar negara. Halo? Terdengar, Pak. Simposium itu hampir sama dengan seminar, tapi dihadiri oleh pembicara antar negara. Misalnya ada pembicara dari Singapura atau Amerika atau New Zealand di Indonesia. Nah, itu namanya simposium. Ya, jadi ada beberapa pembicara dari luar. Itu pengertian dari simposium. Kalau seminar itu seminar siapa saja di dalam negeri nggak ada masalah, atau di kampus itu tidak ada masalah. Tentu itu tidak pernah disebut simposium. Halo? Ya, itu pengertian simposium. Maka simposium jarang Anda temukan. Tapi seminar itu banyak Anda temukan. Ya. Bagus, itu tadi sudah dari pertanyaan Muhammad Nur Fitrian. Lalu tadi 14 ya, 14. Dan nomor berapa tadi? Saya lupa. 10, Pak. Oh ya, Vena Faustina. Ya, bagus. Silakan yang lain lagi ada? Izin bertanya, Pak. Ya, Salma. Urut 26, Salma Uliasa Sabila. Ya. Pemimpin diskusi itu, Pak. Pemimpin diskusi itu apa ikut dalam diskusinya atau hanya mengarahkan jalannya diskusi saja? Terima kasih, Pak. Pengertian ikut itu pasti ya memang di dalam forum dia, itu udah pasti, tidak mungkin di luar. Jadi dengan kata lain, kalau pemimpin diskusi yang persyaratannya itu harus mengetahui topik yang dibicarakan, masalah yang dibicarakan. Pemimpin diskusi itu kata lain namanya moderator. Orang moderator itu harus memiliki pengetahuan di bidang yang dibicarakan, supaya penanya dapat menyampaikan, lalu dia dapat juga menjadi jembatan kepada pembicara untuk memahamkannya. Demikian juga kebalikannya, jika terjadi penyampaian yang belum lurus atau ada kesilapan, dia dapat mengingatkannya. Jadi dia mengatur mekanismenya supaya berjalan dengan baik. Halo? Oh, baik, Pak. Ya, jadi pemimpin diskusi, misalnya dia ini membicarakan tentang ekonomi. Jangan cari pemimpin diskusi atau moderator yang berlatar belakang pertanian, nanti nggak nyambung. Dia nggak ngerti apa yang ditanyakan, mau dijawab apa juga tidak ngerti. Ya, jadi harus ada kesamaan latar belakang pendidikannya dengan topik yang dibicarakan atau yang dibahas atau masalah yang dibahas. Jadi kalau masalah hukum tentu moderatornya atau pemimpin diskusinya harus berlatar belakang hukum. Halo? Silakan yang lain.
Ya, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Mana nih? Nggak kelihatan siapa? Nomor urut 1, Pak. Alvira. Alvira, ya coba. Sini nggak kelihatan Pertanyaannya, fotonya. Pak. Oh iya. Atau kembali ke zoom dulu supaya kelihatan. Halo. Bagus. Ya. Mana nih? Pertanyaannya, Pak, bedanya Alvira, mana Alvira? Ini mana Alvira? Oh ya, di bawah. Ya, sila. bedanya diskusi kelompok sama panel apa, Pak? Panel. Diulangi kurang keras. Bedanya diskusi kelompok sama panel, Pak. Ya itu saya justru tadi kalau tidak ada pertanyaan mau saya sampaikan itu di mana apa bedanya kelompok dengan panel. Ini mau saya tanya ternyata Anda mendului. Jadi saya yang menjawab karena harusnya saya yang bertanya, Anda menjawab, ternyata Anda yang bertanya, saya menjawab jadinya. Oke, diskusi kelompok dan diskusi panel bedanya kalau diskusi panel itu sama dengan seminar, ada moderator. Situasinya itu ada penyaji, ya. Ada kalau perlu itu memang ada notulen, pencatatnya, notulis, ya. Itu kalau jenis panel. Tapi kelompok ini sifatnya tidak formal. Halo. Untuk menyelesaikan masalah itu seolah-olah intern. Kalau yang namanya kelompok. Tolong dulu dibicarakan masalah ini. Nah, itu dalam kelompok. Jadi tidak resmi. Ya. Tidak formal. Tapi yang panel itu formal. Saya mau menunjukkan kalau yang namanya diskusi panel, kalau ada dalam seminar itu kan selalu misalnya ada pembicara kunci namanya key speaker, misalnya mungkin orang asing atau menteri itu jadi key speaker, lalu ada pembicara lain. Nah, kalau pertemuan seminar itu pembicara key speaker itu pembicara utama, lalu berbicara lalu semua peserta itu bergabung. Ibaratnya kalau di DPR itu namanya sidang pleno. Kalau sudah pembicara selesai, pembicara inti, lalu pembicara yang lain, nah itu namanya pembicara dibagi-bagi, itulah namanya panel. Orangnya menyajikan namanya panelis. Jadi membicarakan apa di bidang ini, ada mungkin 3 atau 4 panelis dalam satu seminar setelah pembicara utama atau pembicara inti. Halo? Itu kaitannya tadi dengan diskusi panel. Yang namanya diskusi panel tentu ada moderator dan pencatatnya. Tapi diskusi kelompok tidak. Itu karena tidak terlalu formal, itu intern sifatnya. Ya. Ngomong-ngomong, lalu disepakati, lalu selesailah diskusi kelompok. Tapi kalau diskusi panel tadi kan disajikan di depan halayak. Ya. Jadi di situ bedanya antara diskusi kelompok dengan diskusi panel. Oke, yang lain ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Irina 12. Sila. Debat itu termasuk diskusi atau bukan, Pak? Terus kayak bagus. Acara kayak Mata Najwa gitu, itu diskusi, Pak. Bagus ya. Ini perlu diluruskan berpikirnya. Yang namanya diskusi itu di kalangan akademisi. Di kalangan entertainment itu ada namanya talk show. Itu gelar wicara, itu yang modelnya Najwa tadi itu. Dalam dunia entertainment ada 3 fungsinya. 1 sebagai hiburan, 2 sebagai informasi, ketiga berhubungan dengan pendidikan. Jadi dalam entertainment ada 3 aspek itu. Ada hiburan, ada informasi, dan ada pendidikan. Lalu kaitannya lagi dengan debat. Debat bukan salah satu sub dalam diskusi. Tapi di dalam diskusi semuanya bisa terjadi debat. Halo? Baik, Pak. Jadi debat itu kata umum saja, bukan salah satu jenis diskusi. Di dalam semua diskusi bisa terjadi debat. Di dalam
Diskusi, perdebatan dapat terjadi dan ada yang logis, ada yang tidak logis. Kelogisan debat apabila memiliki argumentasi, referensi yang aktual, referensi yang mutakhir, referensi yang terpercaya atau pakar. Nah, itu jadi referensi. Nah, itu akan debatnya berkualitas. Tapi tanpa itu yang namanya dalilut. Kalah dalil begelut ya. Nah, itu ngaco itu. Pak, izin bertanya. Ya, senang. Sila. Siapa saja? Saya urut 22. Mau bertanya tentang Agustina. Ya. Mau bertanya tentang apa bedanya sarasehan sama simposium, Pak? Iya. Kalau Anda baca nanti ada di Sarasehan ada titik 2 simposium. Nah, tapi yang saya mau mengatakan kalau simposium itu tadi adalah pertemuan diskusi yang dilakukan, pembicaranya ada berasal dari beberapa negara. Sementara Sarasehan ini jenis diskusi yang informal, yang santai. Ya, diskusinya santai. Tidak terlalu berpegang pada aturan formal. Bisa saja diskusinya dengan lesehan saja. Halo. Mungkin kalau Samuel ini di kampungnya, tapi karena dia bukan dari kampung, kalau di Batak itu orang diskusi pakai tikar saja tuh, nggak pernah pakai kursi atau meja, itu nggak ada. Ya modelnya gitu, santai saja gitu kan, pakai tikar saja. Kalau di Jawa itu pakai tikar lah, kalau pakai nggak mau tikar ya tikar, sama saja ya. Ya itu kalau sarasehan. Atau makan gitu ya, ada juga makan sistem lesehan sekarang, model begitulah sambil berdiskusi bisa terjadi. Ya, mau berdiskusinya di rumah makan apa gitu. Kalau di dulu, halo di sini ada yang orang dari Jogja? Halo, ada yang dari Jogja sini? Iya, Pak. Siapa? Vienna, Pak. Ya, Vienna itu kalau di Jogja dulu, orang mau makan-makan di Malioboro itu dulu lesehan. Kalau sekarang udah jarang itu yang lesehan, ada bangku-bangku saya lihat udah. Kemarin saya waktu tahun baru ke sana itu. Jadi memang itu kembali ke natural kalau dia buat lesehan dibandingkan di restorannya. Dulu di Medan juga ada sempat, tapi tidak lama. Itu di Jalan Merdeka, sampai namanya jadi Merdeka Walk. Ya, itu di Medan. Tapi sekarang, apalagi kondisi sekarang tutup dah. Anehnya di Malioboro itu, padahal Jogja itu katanya agak rawan, tapi di situ saya lihat ramai juga orang, tidak ada distancing ya, social distancing tidak berlaku, kacau itu. Ya itu tadi. Jadi Sarasehan prinsipnya bahwa itu Sarasehan itu informal ya, tidak terlalu resmi dia. Tapi kalau simposium itu sangat resmi sekali. Ya, itu diskusinya. Silakan yang lain lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Sylvie. Sila. Perbedaan dari simposium dengan konferensi apa ya, Pak? Soalnya kan antar negara juga bukan sih, Pak? Bagus sekali. Kalau konferensi itu antar negara karena ada permasalahan. Ada kasus. Ada macam trouble gitu. Mungkin masalah batas wilayah atau masalah kriminal atau apa. Itu menyebabkan terjadi konferensi. Contoh dulu konferensi meja bundar itu Belanda. Zaman dulu itu masalah batas-batas Indonesia dengan Malaysia, dengan katakanlah Brunei. Nah itu dulu ada konferensi meja bundar. Ya, itu memecahkan masalah antar negara. Diskusinya. Halo? Baik, Pak. Tapi kalau simposium ini membicarakan tentang pengetahuan.
tentang ilmu. Misalnya membicarakan tentang ekonomi sekarang ini lagi kacau lah gitu gara-gara COVID misalnya. Itu kalau diadakan konferensi 3 negara itu pasti berhubungan dengan bagaimana solusi memecahkan masalah. Itu tentang ilmu. Tapi kalau tadi konferensi itu tentang adanya masalah, ya, persinggungan antar negara. Lalu kalau mau damai dilakukan namanya konferensi. Kalau tidak ambil senjata perang. Itulah contohnya wilayah Timur Tengah yang nggak pernah selesai itu kayak Libya dan semua itu kan nggak mau. Iran dulu karena tidak ada semacam konferensi. Lalu angkat senjata perang lah, perang saudara. Jadi kita tidak mau perang, meskipun sekali-sekali Malaysia menyinggung-nyinggung, tapi kita tidak mau perang. Itu selalu dibawa ke meja damai. Itu namanya konferensi. Halo? Baik, Kak. Ya, saya mau mengingatkan Anda semua, biasakan Anda ikut diskusi ya, supaya Anda, saya katakan tadi, terampil Anda nanti dalam kehidupan Anda. Orang yang selalu diskusi itu enak, menyenangkan, tidak menyebalkan orang lain. Karena tidak ada egois. Kalau orang yang suka berdiskusi. Yang tidak suka berdiskusi itu sering sekali ingin menang sendiri. Ya, itu tidak baik. Maka Anda mahasiswa inilah tempatnya di kampus Anda biasa harus melatih. Kalau Anda mau berpikir mau menjadi pejabat, salah satu yaitu diskusi inilah harus diikuti. Supaya terbiasa Anda dalam berdiskusi, Anda bisa mengendalikan tindak emosi. Dengan diskusi, Anda sudah terbiasa lalu ikut gabung namanya kelompok jenis organisasi. Lewat organisasi itu dibina lagi supaya Anda bisa jadi pemimpin. Jadi jadi pemimpin jangan tidak pernah masuk organisasi, pasti kacau itu. Ya, organisasi itu jembatan melatih orang menjadi pemimpin. Contoh sederhana saja, jika Anda mau masuk anggota DPR, nggak bisa masuk begitu mendaftar, tapi harus Anda ikut masuk organisasi. Dalam organisasi kalau Anda sudah terlatih, itu bagus jadi pemimpin, dipilih. Tapi kalau Anda di dalam organisasi juga tidak aktif, lalu dipimpin, nah itu pasti jadi pemimpinnya kacau. Itu akan terseleksi. Orang yang memiliki kapasitas kemampuan, itu secara umum pasti orang melihat. Orang pemimpin. Ya, tidak bisa bersembunyi dia. Bahwa dia memiliki kemampuan atau tidak itu akan terlihat oleh masyarakat. Masyarakat ini terutama masyarakat kalangan akademisi itu akan cepat melihat kompetensi seseorang. Maka saya perlu mengingatkan, jadi Anda kalau mau mengangkat pemimpin, pilih dulu orang yang Anda kenal ya kemampuannya, baru pilih. Jangan memilih pemimpin yang Anda tidak kenal. Lebih bagus Anda golput. Karena Anda mengangkat pemimpin, memilih pemimpin yang Anda tidak tahu, lalu salah, Anda nanti di kemudian hari dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ada selalu kaitannya berat ya. Jangan asal, sama saya harus berpikir benar. Berpikir, maka mata kuliah saya katakan bahasa Indonesia bukan mata kuliah belajar menghafal, tapi belajar berpikir. Supaya Anda berkualitas. Dan saya juga tidak menyuruh Anda sudah hafal belum. Nah, nggak pernah saya meminta Anda sudah hafal. Tapi Anda sudah mengerti belum? Ya, itu artinya kaitannya dengan berpikir. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Tidak. Ya, sila-sila siapa? Ya, Pak, nomor urut 5. 5, ya, sila-sila ya. Tadi kan syarat diskusi ada putusan atau simpulan ya, Pak. Nah, terus di bagian simposium itu dikatakan tidak dapat diambil itu. Iya. Bagaimana ya, Pak? Lalu kayak outputnya simposium berarti apa gitu? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. bagus sekali. Jadi
pertanyaannya bagus sekali. Kok simposium itu pertemuan tapi nggak punya simpulan ya? Karena di situ hanya menyampaikan tentang gagasan atau idenya. Seorang ilmuwan, seorang pakar hanya menyampaikan. Jadi tidak perlu disimpulkan. Kalau perlu disimpulkan itu kalau terjadi ada beberapa perbedaan. Ternyata ini nggak bisa, ini bisa, ini bisa. Nah itu baru perlu disimpulkan. Ini kalau ini hanya menyampaikan gagasannya. Ya. Jadi dalam simposium memang betul itu. Tidak dibutuhkan itu. Sama kalau ada pertemuan, orang ada kadang-kadang membicarakan sesuatu lalu nggak diberi kesimpulan. Anda sendiri mikirnya apa yang jadi intinya. Seolah-olah seperti itu. Itu untuk simposium. Anda bisa mengambil simpulannya, oh si Anu membicarakan ini, hanya begitu saja. Si Anu membicarakan ini. Kayaknya dia bagus membicarakan ini, hanya begitu saja. Karena simpulan itu merupakan semacam kesepakatan yang harus diambil lalu ditindaklanjuti, itu simpulan. Kalau ini tidak. Ya. Anda misalnya membuat KTTA ada simpulannya, itu dua maknanya. Satu artinya menjawab masalah, kedua memberikan namanya rekomendasi kepada pihak lain. Itu kalau Anda membuat makalah atau KTTA. Simpulannya ada dua. Satu itu menjawab masalah, kedua memberikan rekomendasi di pihak lain yang berupa rekomendasi kepada lembaga yang berkaitan dengan topik itu. Itu isi simpulan nanti kalau Anda buat KTTA. Dapat dipahami? Jadi supaya nanti Anda membuat simpulan jangan keluar dari itu. Jangan tidak menjawab permasalahan. Itu pasti ngawur simpulannya. Siap, Pak. Bagus, sudah. Jadi kalau ini simposium jadi tidak ada yang perlu dijawab, tidak ada kasus. Ya harus dijawab. Simposium itu hanya menyampaikan gagasan saja. Ide tentang ilmu. Anda sendiri mengambilnya, menyerapnya. Bagus, silakan. Itu tadi pertanyaan dari Dea. Sudah. Kalau ada pertanyaan lagi, Anda boleh bertanya. Saya kasih kesempatan dulu yang lain. Sila. Izin bertanya. Satu-satu, silakan. Silakan, satu-satu. Sebut namanya. Halo? Ya, siapa? Sila. Sebut namanya. Saya dulu saja, Pak, kalau belum ada. Saya Muhammad Nur, Pak, ya. Nomor urut 14. 14, Tadi kata Bapak untuk diskusi kelompok itu tidak ada moderatornya, Pak. Yang ada itu di diskusi panel ya, Pak. Tapi di dia diskusi kelompok ini, Pak, di poin ketiga, itu salah seorang menjadi pemimpin diskusi, Pak. Jadi apakah itu pemimpin diskusinya itu tidak menjadi moderator gitu, Pak? Setiap diskusi memang wajib ada kayak pemimpin, saya katakan tadi itu. Jadi kelompok pun ada pemimpinnya, tapi tidak seperti resminya di panel gitu loh. Tetap aja pengendalinya ada. Ya saya katakan kalau halo? Iya, Pak. Ya, jadi setiap diskusi itu harus ada namanya pemimpinnya atau moderatornya kalau yang apa. Tapi kalau kelompok kan tidak terlalu istilah moderator tidak dipakai. Itu di seminarnya baru kata moderator dipakai gitu. Ya. Itu aja bedanya tadi itu. Kalau di kelompok itu tidak dipakai namanya moderator. Tapi kalau di panel itu jadi moderator namanya. Pengendali kegiatan perdiskusian. Saya katakan jika Anda berkumpul 5-10 orang berkumpul, angkat salah satu jadi pemimpin supaya kelompok itu terkendali. Apalagi dalam diskusi namanya ya tetap ada yang mengendalikan supaya jangan ngawur gitu diskusinya. Alur ngidul nanti. Ya tetap ada ya. Semua diskusi harus ada pemimpinnya atau amirnya. Ya, silakan setelah Nur Fitrian. Izin bertanya, Pak. Ya, Pika. Ya, silakan.
terkait dengan tadi jenis-jenis diskusi itu, Pak. Biasanya kalau diskusi kan Pak sering sekali dimintai yang namanya notula, Pak. Apakah di setiap diskusi itu wajib ada notula atau notulennya, Pak? Ya memang betul itu, supaya diskusinya itu artinya tadi Anda serius, ada yang dihasilkan gitu. Jangan diskusi nggak ada yang dihasilkan. Memang ya harus ada. Diskusi itu harus ada apa yang dibicarakan tadi. Mungkin 3 masalahnya ini aja, itu hasil pembicaraan, lalu begini, ya itu tetap itu. Dalam diskusi. Tapi diskusi itu bukan artinya bahwa simpulannya itu seperti simposium, beda ya simpulannya. Kalau diskusi tadi tukar pikiran itu perlu dicatat butir-butirnya. Karena itu tukar pikiran, masukan yang mana ini si Anu ada berapa, ada 5 kayaknya masukan berhubungan dengan topik itu. Nah itu catat. Jadi karena itu diskusi merupakan tukar pikiran, maka pikiran-pikiran yang punya nilai itu harus dicatat. Kalau bahasa organisasi namanya brainstorming. Sumbang sarannya itu kalau benar berhubungan dengan masalah itu harus dicatat. Jangan diabaikan. Itulah fungsi notulen. Tidak semua ngomongnya dicatat, tapi inti-intinya. Ya bagus, Pika. Silakan lagi Anda bertanya contoh yang lain. Izin bertanya. Ya, silakan Nabila. Nomor urut 18, saya ingin bertanya, Pak. Dalam diskusi kan kita bertemu orang yang berbeda-beda, Pak. Dan kadang teman diskusi kita tuh ada yang tidak bisa menerima perbedaan opini di dalam diskusi. Jadi bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, Pak? Terima kasih. Iya, soal bagaimana menghadapi itu masalah kita sering berdiskusi tidak. Kalau sering berdiskusi maklum saja, tapi kalau enggak memang kita emosi. Nah itu makanya saya katakan diskusi ini melatih Anda jadi dewasa. Kalau ada yang beda ya biasa saja perbedaan pemikiran. Yang penting Anda berpikir yang disampaikannya tadi itu kayaknya nilainya baru 5 gitu. Anda maklumi saja. Tidak perlu emosi. Ya, karena argumentasi seseorang itu kadang-kadang ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau yang kuat Anda catat cepat, Anda cari nanti di waktu lain Anda referensinya, kok tadi bagus sekali, di mana dia dapat. Nah itu yang bagus. Kalau lemah, abaikan saja. Dalam diskusi kan tidak boleh memaksa dan tidak boleh juga marah. Biasa-biasa saja. Yang penting Anda dengarkan diskusi, Anda berikan sumbangan yang Anda anggap Anda lebih ngerti. Mau diterima atau tidak diterima itu masalah lain. Orang lain nanti akan menerima, berpikir di 2-3 hari, sebenarnya yang disampaikan si Anu kemarin Samuel itu betul ya, kenapa nggak kita ambil nanti? Nanti orang pasti berpikir seperti itu. Anda nggak perlu emosi meskipun Anda benar, tidak diterima. Itu yang mau saya katakan, itulah membuat Anda terlatih dalam berpikir dan bersikap nantinya. Jadi lebih dewasa. Ya, jadi tidak perlu khawatir kalau ada perbedaan. Biasa-biasa saja. Yang penting Anda bisa menyampaikan yang Anda baca atau Anda tahu, Anda sampaikan. Terserah dipakai atau tidak dipakai. Ya, jangan ngeyel. Halo. Terima kasih Pak. Ya. Ya, hindari ngeyel ya, hindari ngeyel. Ini Jidan, Muhammad Jidan, Anda suka apa? Halo. Saya campur Pak. Campur apa? Campur sari atau apa? Saya Jawa dan Sumatera Pak. Iya, berarti istilah ngeyel tahu kalau dari Jawa ya. Itu istilah Jawa soalnya.
Orang Sumatera agak susah menerima ngeyel itu apa tuh ngeyel? Ya Ngeyel udah. tuh Ya, apa tuh ngeyel? Ya, ngeyel tuh kalau Saya tambah lagi bahasa Jawanya dablek dia. dablek. Apa kayak kepala batu lah, Pak. Ya. Ya, diusahakan kalau diskusi biasa saja lah ya, rileks saja. Yang penting gagasannya itu yang disampaikan, bukan sikap ngeyelnya ya. Orang lain biar aja nerima nggak nerima, yang penting Anda memang berkualitas, itu nggak perlu khawatir. Nggak diterima nggak masalah. Besok lusa mungkin orang berpikir lagi. Ya. Kalau ada gagasan orang kurang, Anda sarankan supaya ditambah, kayaknya perlu begini lagi. Nah, itu jadi lebih bagus. Dia dapat informasi, pembicaraannya makin berkualitas. Itu yang harus Anda biasakan lakukan. Oke, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Nomor sebutkan. Halo, silakan sebutkan nomornya, nama. Saya nomor urut 2. Amelia, dari, Pak. Dari mana di Amelia nih? Dari mana nih? Dari Jawa Timur, Pak. Jawa Timurnya di mana nih? Di Gresik, Pak. Ya, bagus, Gresik. Ya, sila. Apa tadi mau menanyakan apa? Itu, Pak. Apakah ada selingan atau humor pada diskusi, Pak? Iya. Semua pertemuan boleh kecuali masalah ibadah ya, jangan pakai humor. Kalau yang pertemuan boleh, kecuali Anda beribadah pakai humor sama Allah itu ngaco juga itu kalau Anda mau beribadah ya. Tapi kalau pertemuan itu tidak dilarang ada humornya, tapi humor tetap juga dipilih yang punya nilai tidak negatif. Ya, silakan, nggak ada masalah dalam diskusi, boleh ada humor. Boleh ada pantun, ya, diselipkan, tapi yang ada kaitannya. Jadi tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Humor masuk, ada selip intermezzo berupa humor. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Apalagi diskusinya lagi tegang atau tinggi. Nah, masukkan humor supaya meredakan. Bagus. Tentu Anda dengan memberikan humor yang segar supaya orang tidak tinggi tensinya semua. Itu boleh ya, itu bagus. Humor itu bagus sekali. Membaca situasi itu bagus, menyelipkan humor. Bisa melihat kondisi. Itu juga bagian dari keseringan Anda bergabung dalam diskusi. Jadi tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Supaya tidak menjadi besar masalah, tapi masalahnya selesai. Itu namanya solusi. Ya, bagus. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Mereka? Ya, izin bertanya, Pak. Dalam sebuah diskusi, biasanya ketua diskusi itu mengharuskan anggotanya untuk berbicara. Dalam kondisi salah satu anggota tidak memiliki gagasan untuk disampaikan, Pak, etika yang baik, apakah kita mengatakan bahwa kita belum ada gagasan untuk disampaikan, atau kita harus mencari solusi di saat diskusi, sehingga kita tidak fokus dengan apa yang disampaikan anggota lain? Itu kaitannya juga tadi sama halnya dengan, saya katakan, mengajak orang bergabung menjadi anggota diskusi, ya memang harus orangnya itu sebelum mendiskusi disuruh membaca dulu, mencari referensi, supaya dalam diskusinya nanti ada solusinya, karena ada yang memberikan kontribusi. Jangan jadi peserta diskusi, belum pernah membaca apa yang menjadi topik bahasan. Nah itu ngaco, pasti dipelengah-pelengum dulu. Itu tidak baiknya jadi anggota kalau memang tidak memiliki kapasitas. Misal saja kita mengirim duta untuk di PBB, seharusnya dia ngomong, ternyata dia nggak tahu, di sana belengang-pelengong doang. Itu yang tidak baik. Mengirim orangnya, carilah kirim orang yang memiliki kapasitas.
Jadi mengajak orang berdiskusi pun diingatkan topiknya ini mohon dibaca, mohon dicari sumber-sumber referensi yang relevan supaya diskusinya hidup, diskusinya berkualitas. Ya, kalau ada biasanya diskusi bukan dia tidak punya gagasan, kemungkinan gagasannya salah, itu bisa terjadi. Atau gagasannya katakan dia memiliki referensi sudah out to date, sudah kadaluarsa. Sementara yang lain referensinya sangat update gitu kan. Itu yang perlu dicocokkan supaya dalam diskusi ada solusi. Ya, itu tadi untuk Reka, Pak Adila ya. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Naufal. Ya, silakan. Ya. 16. Nomor 16. Saya ingin bertanya tentang fokus group discussion, Pak. Itu kan lazim digunakan untuk metode pengumpulan data ya, Pak, untuk kualitatif. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada jenis diskusi lain yang bisa dijadikan metode pengumpulan data gitu, Pak, selain FGD? Terima kasih. Ya, memang metode pengumpulan data atau metode penelitian itu hanya dua itu, kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu menghasilkan persentase ya. Jadi berapa persen? Itu kalau kuantitatif. Tapi kualitatif tidak bicara tentang persen. Tapi bagaimana keadaan? Mungkin sedang, lebih baik, paling baik, nah itu kualitatif. Kondisi sekarang ini misal saja, kalau kualitatif kajiannya ekonomi sekarang ini tidak menggembirakan karena kondisi COVID sekarang. Nah itu kualitatif. Tapi kuantitatif akan mengatakan kondisi ekonomi kita sekarang di bawah 3%. Nah itu kuantitatif. Halo? Baik, Pak. Jadi metode memang dua itu, ya. Metode memang dua itu, kualitatif atau kuantitatif, atau gabungannya dipadukan. Jadi kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan. Keekonomian itu kita turun sampai 3%. Nah itu ada jumlahnya memprihatinkan, lalu ada persennya, itu gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Halo, ya, yang jadi bagus. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan bukan metode itunya, Pak. Cuman apakah ada bentuk diskusi lain yang bisa dijadikan tempat atau sumber kita mengumpulkan data gitu, Pak, selain FGD? Misalnya dari seminar kah atau dari simposium kah gitu? Sumber itu harus melakukan kumpulan kalau namanya sumbernya. Kalau Anda misalnya bisa mengumpulkan dari ada 10 seminar, Anda kumpulkan, lalu Anda nilai, nah itu Anda baru melakukan yang berhubungan dengan sumber yang Anda maksudkan. Kalau Anda mau melihat dari, katakanlah artikel tentang seminar, tentang akuntansi misalnya, ada 10. Nah Anda lihat di situ, nanti Anda nilai bagaimana kondisinya, itu boleh. Bukan karena ada namanya penelitian itu ada penelitian lapangan, ada penelitian perpustakaan. Tapi Anda mencari sumbernya itu, bahannya itu, objeknya itu artikel para ekonom yang membicarakan tentang kondisi keuangan dan lain-lain lah, apapun namanya. Itu boleh-boleh aja. Baik, Pak. Ya. Sumbernya silakan, sumbernya boleh. Itu yang Anda mau gunakan. Kalau kaitannya dengan tulisan Anda mau studi lapangan boleh, studi perpustakaan boleh, silakan aja yang Anda minatin. Kan selalu saya katakan, membuat tulisan itu harus salah satu yang Anda kuasai. Yang mana Anda lebih kuasai? Silakan.
Ya, baik Novel, bagus sekali. Silakan nanti berpikir lagi kalau ada pertanyaan. Saya persilakan dulu yang lain. Kalau tidak ada, Diva, slide-nya bisa dilanjutkan. Halo, sila. Saya membaca dari referensi lain ada jenis diskusi semiloka, Pak. Nah, kan kalau loka karya itu sifat pesertanya tertutup, Pak. Kalau seminar terbuka, kalau semiloka itu bagaimana ya, Pak? Iya, bagus sekali. Itu akronim. Dari sekarang rupanya orang kreatif sekarang ya. Kreatif. Jadi digabungkan antara seminar ada dan loka karya ada. Peserta diikutkan seluruhnya dalam seminar. Tetapi nanti dibatasi, ada hubungannya dengan pertemuan loka karya. Nah, itu jadi terbatas orangnya. Ya, jadi tidak semua peserta seminar bisa ikut loka karya. Jadi makanya ada pertemuan namanya semiloka. Selalu itu yang berhubungan dengan seminarnya terbuka semua dulu. Baru nanti lebih fokus pada loka karya. Membahas atau mengkaji tentang sesuatu dalam bidang tertentu oleh kalangan tertentu untuk mendapatkan masukan. Itu loka karya. Itu tadi istilah loka karya itu akronim ya, gabungan seminar dan loka karya. Jadi semiloka. Bagus, itu Anda pernah dengar, di mana Anda pernah dengar itu ada semiloka? Dibaca-baca, Pak. Oh iya, bagus. Itu bagus tuh. Suka. Memang perlu tuh. Nah, saya beri informasi lebih awal, meskipun Anda belum pernah ikut semiloka, tapi itu gambarannya ya. Semiloka itu artinya dalam pertemuan itu ada seminar bersifat umum dulu, baru nanti kegiatannya ada tambahan hari, misalnya setelah itu biasanya 2-3 hari. Seminarnya sehari, loka karyanya sehari atau 2 hari. Jadi lanjutan ya, tapi terbatas untuk peserta loka karya. Seperti yang sudah kita bicarakan, pertemuan ilmiah itu ada namanya seminar loka karya. Loka karya itu harus memiliki latar belakang yang sama untuk semua anggota. Karena itu untuk peningkatan SDM atau membahas suatu masalah demi penyempurnaan suatu pekerjaan besar. Misalnya mau membuat suatu peraturan, itu dibuat loka karya. Artinya diharapkan pesertanya memberikan masukan untuk peraturan itu membuat jadi sempurna atau katakanlah baik. Ya, itu semiloka. Bagus, silakan yang lain. Bagus sekali itu pertanyaan, bagus. Istilah semiloka dapat diungkapkan. Izin bertanya, Pak. Iya. Eni Valentina, ya silakan. Saya ingin bertanya mengenai siapa saja ya Pak yang menjadi pembicara di dalam simposium. Apakah dapat dikatakan orang yang melakukan presentasi tugas akhir S2-nya itu sebagai pembicara dalam simposium tadi ya Pak? Ya. Simposium tadi saya katakan itu pertemuan menyampaikan gagasan atau ide atau pengetahuannya yang hampir sama dengan seminar. Tapi pada simposium itu ada beberapa pembicara antar negara. Jadi seorang Indonesia, misalnya katakanlah dokter di Indonesia bisa berbicara di simposium. Lalu ada dari negara lain. Nah itu ya tidak ada masalah. Baik Pak. Jadi konsepnya bahwa di simposium itu hampir sama dengan seminar, tapi pembicaranya itu ada dari beberapa negara. Di situ saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, bagus slide-nya tadi masih ada, dilanjutkan sedikit lagi. Ya, selanjutkan apa lagi lanjutannya slide-nya? Oh ya, ini sekadar informasi saja ya. Ini uraiannya saja. Ini tidak terlalu penting, Anda tinggal melanjutkan saja.
Sekarang kita akhiri pertemuan kita ini, kecuali Anda mau bertanya, nggak ada masalah. Saya mau mengatakan sama Anda bahwa kaitannya dengan ujian semester. Ya, ujian semester. Atau ada yang mau baca ini sesuai yang dibagi oleh siapa ini, Diva? Ada kata yang Anda tidak tahu di simposium, di mana di konferensi misalnya, ada silakan, ada yang mau bertanya dulu. Pak, izin bertanya. Ya, sila-sila. Saya nomor urut 8. Sila. Ingin bertanya, kalau sidang itu masuk ke diskusi atau enggak ya, Pak? Apa? Sidang. Sidang? Pertanyaannya gimana sidang? Sidang itu termasuk jenis diskusi atau dia cuma kayak misal kayak diskusi kelompok atau seminar gitu atau gimana, Pak? Ya, bagus. Sidang itu artinya pertemuan. Pertemuan yang bersifat umum saja. Sidang itu macam-macam. Ya, itu tidak jenis dari diskusi. Ya, tidak jenis dari diskusi. Jadi misalnya ada kolokium. Itu adalah sidang pengujian terhadap proposal. Jadi sidang itu bukan jenisnya, tapi kegiatannya. Ya. Berkumpul itu bagian namanya sidang. Jadi itu kata umum saja. Seperti apa tadi, debat. Debat bukan jenis diskusi, tapi setiap diskusi ada perdebatan. Jadi itu kata umum saja. Jadi sidang, baik Pak. Sidang DPR, ada sidang macam-macam lah itu. Artinya berkumpul itu namanya sidang. Ya. Iya, Pak. Jadi itu kata umum saja. Sama-sama debat tadi itu bukan jenis diskusi, tapi kegiatan. Kegiatannya ada perdebatan dalam diskusi, ada yang tidak berdebat. Jadi bukan jenis dari diskusi, termasuk sidang. Sidang bukan jenis diskusi, tetapi dalam diskusi berupa sidang bisa terjadi. Sidang pada umumnya digunakan kalau ada semacam pengujian. Ya, kalau ada pengujian itu digunakan kata sidang. Jadi mau ujian proposal, mau ujian tesis, disertasi, nah itu ada sidang. Ya. Mau pengadilan, nah itu ada sidang. Jadi kaitannya dengan pengujian. Kayak di pengadilan itu sidang. Karena mau diuji kebenarannya. Halo? Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Di DPR sering membahas sesuatu. Mau diuji tentang kebenarannya. Maka diadakan sidang. Itu jadi kata umum, bukan jenis diskusi. Ya. Tapi kata sidang itu digunakan selalu berhubungan dengan pengujian. Pengujian seperti saya katakan tadi, tesis, disertasi, pengadilan, nah itu digunakan kata sidang. Sidang, ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Kalau ujian menjadi doktor atau menjadi magister, ada ujian terbuka dan tertutup. Kalau jadi dokter harus ada ujian terbuka dulu, lalu ada ujian tertutup. Atau kebalikannya, ujian tertutup dulu, baru ujian terbuka. Kalau ujian tertutup itu hanya oleh pengujinya saja, tidak ada pendengarnya. Kalau terbuka itu harus ada audiensnya, pendengarnya. Itu ungkapan sidang tertutup dan sidang terbuka. Oke, bagus. Ada yang lain tadi pertanyaan siapa tadi? Bagus sekali. Nomor 8, Pak, Fadila Suha. Fadila Suha, ya bagus, senang sekali. Ya, saya selalu mempersilakan Anda bertanya apa saja yang pernah Anda rasakan, ingin tahu. Saya suka sekali. Keinginan tahu itu yang selalu saya anjurkan. Karena itu merupakan sikap ilmiah yang harus dimiliki mahasiswa.
Oke, kita padakan karena ini the last meeting, pertemuan terakhir kita, jadi kita harus lengkapi semua berhubungan dengan yang akan kita hadapi, yaitu ujian semester ya, bukan ujian akhir semester, tapi ujian semester. Ujian semester itu 3 jenis ujiannya seperti biasa. Pertama pilihan berganda, kedua esai, ketiga kasus. Ya. Jadi Anda nanti kemungkinannya dalam esai itu bisa aja memperbaiki bahasa surat dari aspek pemakaian ejaannya, pilihan katanya dan kalimatnya. Anda baca ulang lagi materi kita. Silakan Anda baca di PPT yang sudah dibagikan. Itu tentang materi. Kalau ini keterampilan diskusi ini tidak dimasukkan. Ini hanya bersifat tambahan pengetahuan Anda semuanya. Paling nanti ujian itu berhubungan dengan ejaan, pilihan kata, kalimat, lalu sampai surat menyurat dan karya tulis ilmiah. Ya, itu yang ditanyakan. Oke, dapat didengar semua itu? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Ada yang mau bertanya sehubungan dengan ujian atau apa saja? Cepat silakan. Saya itu kegemaran saya menerima pertanyaan. Jadi senang dan saya tetap akan menghargai orang yang mau bertanya. Halo? Kalau tidak ada, saya padakan, lalu pertemuan ini saya akhiri dengan meminta respons Anda terhadap kegiatan kita kuliah atau kuliah bahasa Indonesia yang telah dilakukan 14 kali pertemuan. Jadi saya minta Anda menyampaikan kesan pesan Anda selama kuliah dengan saya. Saya persilakan. Halo. Izin Pak, ini stop share aja ya? Iya. Sila. Siapa saja, saya senang dan akan menghargai respons Anda tanpa direkayasa. Saya ingin pengakuan yang jujur dari Anda. Baik yang positif maupun yang negatif. Tentang kesan dan pesan Anda. Silakan. Nanti bagian akhir saya persilakan untuk Dipa. Sebelumnya saya persilakan yang lain dulu. Dipa bagian akhir. Siapa? Ya, sila siapa? Kalau berhubungan dengan ujian, saya pesankan ya, kalau berhubungan dengan ujian, Anda ikuti mekanisme PKN STAN tanpa membuat masalah. Nilainya saya yang bantu. Tapi kalau berhubungan dengan masalah PKN STAN, saya tidak bisa membantu. Jadi perhatikan sekali, sungguh-sungguh ya. Perhatikan sekali kalau ujian ikuti mekanismenya semuanya. Baru Anda berdoa selesailah sudah. Ujian tidak perlu ditakuti, tapi harus dilalui. Karena Anda perlu meningkatkan kualitas. Jadi ujian itu harus dihadapi. Lalu saya persilakan, halo, kesan pesan Anda selama mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia dengan saya 14 kali pertemuan, 1 semester. Ini the last meeting, pertemuan terakhir. Anda tidak bisa lagi bertatap muka lewat webinar kita ini. Atau lewat Zoom kita ini.
Halo, saya persilakan. Oke Pak, mungkin bisa dimulai dari saya. Ya bagus, Samuel. Sila. Senang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Amran, selaku dosen kelas bahasa Indonesia untuk kelas ini, dan kepada teman-teman. Seperjuangan saya, mahasiswa 514 telah memberikan saya kesempatan untuk mengucapkan kesan dan pesan terakhir di kelas kita. Untuk Pak Amran, terima kasih atas segala ilmunya, walaupun perjumpaan kita hanya sebentar, kurang lebih 1 semester dan hanya 14 kali pertemuan tatap muka, tapi kami banyak belajar dari Bapak, bukan hanya bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, namun juga bagaimana cara kami bersikap di depan umum agar sopan dan santun. Lalu kami juga belajar bagaimana cara kami untuk bisa bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan yang kesan saya terhadap Bapak itu, walaupun di usia Bapak yang tidak muda lagi, namun Bapak masih semangat untuk berkarya, semangat untuk memberikan ilmu kepada kami, karena menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Rela meluangkan waktu untuk mengajar, walaupun sebenarnya Bapak bisa saja bersantai gitu, tapi Bapak masih ingin tetap berkarya. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih telah aktif dan kontributif selama di kelas Pak Amran. Semoga apa yang kita dapat dari kelas ini bisa kita implementasikan di luar sana dan bisa berguna, bisa menyebarkan ilmu yang telah Bapak sebarkan kepada kami, dan kami bisa meneruskannya kepada orang lain. Dan kita kembali melestarikan bahasa Indonesia di tengah-tengah era global dan perkembangan zaman yang begitu pesat. Maka dari itu, terimalah sedikit kejutan dari kami sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, senang sekali saya, tetapi Samuel, saya tidak menutup kesempatan kepada yang lain untuk menyampaikan, tidak hanya Samuel saja. Saya senang sekali dengan yang namanya mahasiswa. Bahkan mahasiswa kelas lain kemarin sedikit menangis dia karena berakhir pertemuan dengan saya. Itu bukan saya merekayasa, memang mereka yang menyadarinya. Apa yang disampaikan Samuel tadi itu. Tapi namun demikian saya juga ingin beberapa mungkin yang lain menyampaikan pesan-pesan Anda. Terutama wanita belum ada nih. Ini baru diwakili oleh Samuel. Silakan dulu. Halo, silakan. Saya senang sekali sama Anda. Tidak perlu sungkan saya dan saya tidak mengharapkan rekayasa. Apa yang Anda pikirkan dan Anda rasakan itu saja sampaikan. Ya? Izin Pak, sisa waktunya 10 menit Pak. Iya, manfaatkan. Kita memang tidak punya waktu banyak lagi. Oh, udah ya Pak. Silakan, portalnya. Ya. Oh ya. Saya sedikit ya ke portal, ingatkan dari portal, bagus. Ya, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Wanita, saya senang sekali ingin mendengarnya. Halo, silakan. Nabila. Sebelum yang lain mau menyampaikan, saya undang dulu Nabila. Mana Nabila? Saya, Pak. Ya. Apa kesan pesan Anda selama mengikuti kuliah dengan saya? Sila. Kesan-pesannya seru, Pak. Kayak main roller coaster. Ya. Silakan lagi. Ada lagi tambahannya? Menyenangkan mendapatkan ilmu baru tiap hari. Banyak kata-kata yang tadinya saya nggak tahu artinya apa, tapi setelah dijelaskan sama Bapak selama 14 pertemuan ini, saya jadi menambah kosakata baru, Pak. Terus
serupa tiap minggu ada pertanyaan-pertanyaan, terus Bapaknya juga semangat sekali mengajar kita juga jadinya semangat juga mendengarkan Bapak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Vika. Kesan-pesannya selama 14 pertemuan kurang lebih. Jujur pas awal baru masuk itu kan Pak biasanya ada semacam testimoni dari kakak tingkat Pak. Jadi Kak Tingnya bilang bapaknya itu penyusun KBBI, jadi mungkin bakal saklek sama bahasa-bahasa yang kalian gunakan di kelas gitu Pak. Dan ternyata pas awal masuk benar terjadi, jadi makin deg-deg Pak. Dan tapi dari situ belajar banyak untuk mulai memilah kata-kata mana yang baik dan benar. Apalagi saya kan Pak dari Sumatera Utara, orang Medan, biasanya logatnya lumayan kental. Di sini belajar untuk mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan hanya tata bahasanya, tapi dari cara berbahasanya juga seperti itu Pak. Pesannya mungkin semoga 514 dapat nilai yang terbaik. Yeay. Terima kasih Pak. Bagus, ya bagus. Terima kasih Ron Pika ya, Ron Pika. Saya mempersilakan lagi nih, ada waktu nih, silakan dulu. Yang lain. Tanpa saya kesana nanti saya meminta-minta sama nama saya jika saya sebut nama Anda. Tapi kalau tidak saya sebut nama Anda kan itu artinya itu tidak mengandung paksaan. Halo. Saya apa yang disinggung Ron Pika itu juga disampaikan di kelas lain. Awal-awalnya dia katakan bahasa Indonesia tidak menarik. Karena dulu saya sudah belajar SD 6 tahun, SMP 12 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Saya bahkan ngantuk katanya. Tapi setelah belajar bahasa Indonesia di sini saya tidak pernah ngantuk. Nah, itu artinya pengungkapan yang apa adanya gitu loh. Bahwa ternyata bahasa Indonesia tidak seperti kesan dia 12 tahun yang diikuti. Silakan yang lain. Selain Samuel juga boleh, yang prianya. Ini bukan dimonopoli oleh Samuel. Izin Pak mewakilin teman-teman yang lain. Oh iya, bagus. Jidan, ya, silakan Jidan. Kesan-pesannya Pak buat perkuliahan bahasa Indonesia dari terutama di semester 5 ini Pak. Dari ketujuh mata kuliah yang sepertinya kita jalani, yang paling tidak ada beban untuk kita jalani itu bahasa Indonesia, Pak. Sebenarnya, Pak, karena di bahasa Indonesia ini kita seperti ya, pertemuan ini hanya diskusi jadinya, Pak. Kita cuma menyampaikan pikiran kita masing-masing, terus ya menambah wawasan seperti yang tadi Nabila katakan, banyak kata-kata baru yang sebenarnya kita punya pengertian yang berbeda, tapi Bapak meluruskannya gitu. Jadi berarti kita jadi kayak melihat, oh berarti gini loh pemahaman kita kemarin salah. Dan Bapak di pertemuan terakhir ini kita bahas diskusi, dan sebenarnya kelas-kelas kita setiap hari itu lebih ke arah diskusi dibandingkan antara dosen dengan mahasiswa yang kami anggap bahwa ada sekat yang cukup jauh. Tapi kalau dengan Bapak ini kami merasa dekat, Pak, karena Bapak menganggap bahwa ya bahasa Indonesia ini bukan jadi beban buat kalian, bukan seperti mata kuliah lain yang kita harus punya tugas setiap hari buat selesaikan. Tapi di sini ya kita hanya belajar bagaimana sih pengerjaan untuk mendukung pengerjaan tugas akhir kita, dan hal-hal lain berbahasa Indonesia yang baik itu harus digunakan, gitu Pak. Ya, bagus sekali Jidan mengungkapkannya, bagus sekali, karena memang bahasa Indonesia bukan belajar menghafal tapi belajar berpikir. Maka tendensi saya kecenderungannya mengajak Anda berpikir, bukan mengajak Anda menghafal. Ya, itu setiap tahun saya bagikan sama mahasiswa, tidak pernah saya suruh menghafal, tapi coba berpikir apa yang dilakukan, apa yang dikatakan itu punya nilai tidak. Itu makanya saya katakan berpikir. Jadi supaya Anda diingat orang karena Anda memiliki kemampuan dalam hal berpikir. Ya.
sudah abaikan pengalaman SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu abaikan. Ya, abaikan karena itu belum bisa cukup untuk Anda bisa mandiri. Tapi dengan ini saya kasih bekal untuk bisa siap untuk mandiri. Itu yang saya perlukan Anda. Dengan demikian Anda akan mengingat bahwa ternyata ada manfaatnya. Kalau masih metodenya seperti yang dulu, itu Anda bisa tidur di belakang. Mahasiswa saya mengatakan itu jika bertatap muka itu tidak ada satu orang yang tidur di belakang. Justru dia kalau tidak dapat berkomunikasi, dia merasa rugi kalau bertemu dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Itu ungkapan beberapa teman ada. Karena di kelas-kelas lain juga akan saya persilakan untuk ngomong apa adanya. Dan tidak akan saya larang. Saya justru kalau ada kekurangannya saya perbaiki supaya lebih baik. Itu prinsip saya. Dan tidak akan saya memarahi. Itu ngaco namanya. Dosen itu saya katakan harus bertanggung jawab bagaimana untuk meningkatkan mahasiswanya. Jadi kalau tidak meningkatkan atau menghajar saja atau menyiksa saja, nggak usah jadi dosen pun bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ada yang ngomong lagi. Ada 1-2 menit lagi. Kalau tidak ada, saya persilakan. Ini bagus nih. Ada nggak sebelum bagus? Halo? Mei Rizka, coba dulu. Meriska, coba dulu. Iya, Pak. Cara Anda juga, saya ingin. Sila. Sebenarnya Pak udah hampir sama dengan teman-teman yang lain, udah terwakilkan. Cuman mungkin nasihat-nasihat yang Bapak berikan selama perkuliahan itu juga bermanfaat untuk lebih semangat lagi dalam belajarnya sih, Pak. Ya, mungkin ada saran Anda tidak untuk saya? Iya, Pak. Pesan Anda ada nggak untuk saya? Tetap itu sih, kan Pak. Kesan dan pesan. Yang Anda rasakan lalu Anda pesankan apa untuk saya misalnya? Mungkin kan ada kekurangan misalnya. Lebih banyak kelebihannya sih, Pak, dalam mengajar. Manusia itu kan punya dua sisi. Dan itu makanya kalau saya tidak akan marah atau tersinggung jika menyampaikan kekurangan. Karena itu sama saya positif negatif itu seimbang, balance. Ya, jangan makanya orang yang tidak mau berpikir balance itu akan emosi. Maka dalam kehidupan ini harus biasakan Anda membuat balance dalam hidup ini supaya nggak tinggi tekanan darahnya. Kalau sudah tinggi tekanan darahnya itu akan akibatnya stroke. Saya mudah-mudahan terhindar dari penyakit itu. Oke, terakhir bagus. Terima kasih Pak Mei. Ya, izin menyampaikan Kak, mungkin kalau misalnya dari teman-teman tadi sudah ada yang terwakilkan ya Pak ya. Kalau saya sendiri sih mungkin, ya mungkin kalau dari saya pribadi sih ini kan pertama kalinya saya menjadi penanggung jawab di STAN ya Pak ya. Dan saya juga agak kaget juga Pak karena sering menghubungi dosen setiap minggu begitu Pak. Dan untuk kesan saya pertama-tama kegiatan perkuliahan itu saya merasa waduh ini bapaknya PPT-nya download terus minta dirubah-rubah. Saya kira waduh repot juga ya, kirain ini kan mata kuliah bonus gitu Pak. Jadi saya kira bisa bersantai gitu. Tapi kesininya sih baik-baik saja Pak. Mungkin kesan awalnya first impression-nya mungkin kurang baik Pak, tapi kesananya karena sudah biasa dan saya melihat Bapak ini selalu semangat mengajar kami semua Pak, dan saya sangat berterima kasih karena rasa semangat Bapak itu juga membuat saya ikutan semangat juga Pak. Jadi saya selaku PJ Bahasa Indonesia kelas 5-14 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak karena sudah memberikan kami ilmu yang banyak dan membuat kami bisa mengerti bahasa Indonesia lebih dalam lagi dan membuat kami bisa lebih bangga lagi untuk menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Mungkin seperti itu dan mungkin pesan untuk saya, Pak, selalu menjadi Pak Amran yang kami banggakan, kami sayangi, dan kami sukai, Pak.
Itu saja mungkin, Ya, Pak. terima kasih bagus. Artinya Anda mengungkapkan yang sejujurnya itu yang saya harapkan. Saya memang bukan minta disanjung-sanjung meskipun saya termasuk dosen favorit, tapi bukan itu tujuan saya. Yang penting saya bisa berkontribusi untuk Anda. Itu aja prinsip saya. Saya Siap, berusaha jangan sia-sia apa yang saya lakukan. Harus ada manfaat bagi orang lain. Itu yang saya selalu lakukan. Ya, ternyata Anda menyampaikan itu ada manfaatnya. Jadi saya juga berterima kasih sama Anda karena apa yang saya lakukan memiliki nilai. Ya. Siap. Dan itu yang saya harapkan, rupanya itu juga terwujud. Nah, saya semua pujian itu saya kembalikan ke penciptanya. Terima kasih ke Anda atas apresiasi Anda semuanya. Mungkin terakhir bagus ada dokumentasi, silakan. Oh iya, Pak. Mungkin foto bersama sih, Pak. Iya, silakan aja. Semua teman-teman menggunakan ini, foto ini. Ya, ini kreativitas teman-teman Anda nih. Ya, luar biasa membuat background foto saya di belakangnya. Iya. Gila. Ini yang buat Samuel, Pak. Oh, bagus orang Samuel. Medan, Thank you so much, Samuel. Siap, Pak. Samuel, thank you so much. Ya. Ya, siap ya, teman-teman. Ya. 1, 2. Sebentar. Ya, untuk halaman 2. 1, 2. Oke. Oke, sudah Pak. Nanti saya kirim saja ya Pak ya fotonya. Oh iya, nggak masalah. Ya, oke. Saya tutup dengan kata-kata terima kasih atas perhatian Anda. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua ya. Amin. Terima kasih Pak Amran. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Ya Pak.